Terus kita ke soal berikutnya nomor 8. Nomor 8. Seorang perempuan usianya 35 tahun ingin menggunakan kontrasepsi untuk mengatur jarak kehamilannya yang tidak mengganggu ASI. Hasil anamnesis melahirkan anak pertamanya 6 bulan yang lalu, memberikan ASI eksklusif dan belum pernah mendapatkan haid. Apakah alat kontrasepsi yang paling tepat? Karena di sini ibu menyusui, berarti ini bisa kita eliminasi, tinggal AKDR, suntik, dan AKBK. Ada keterangan bahwa di sini tensi ibunya 170/110, berarti ada penyakit medis nih. Kalau ada penyakit medis, maka yang hormonal kita eliminasi. Tersisalah satu, yaitu AKDR. Nah, ini dia teman-teman. Soal ini terkait penanganan pada efek samping KB itu muncul di soal tahun kemarin. Masalahnya adalah ngapalinnya rada susah, ya, karena saya sampai sekarang sih belum bisa ya nemu cara untuk ngapalin cara cepetnya itu apa gitu caranya. Yang bisa teman-teman lakukan adalah hafalkan aja tabel ini. Ya, tabel ini adalah tabel tata laksana efek samping penggunaan kontrasepsi. Di sini sudah saya bagi berdasarkan jenis alat kontrasepsinya, sehingga teman-teman lebih mudah untuk menghafalkannya. Jadi kalau misalnya nanti ada soal, seorang ibu mengeluhkan bahwa dia menggunakan kontrasepsi dan mengalami komplikasi, kalau ada opsi jelaskan bahwa efek samping itu adalah hal yang normal selama 3 bulan pertama atau 3 bulan pemakaian, jawab yang itu. Ya, jadi saya ulangi, kalau nanti ada efek samping KB, kemudian di opsi jawabannya ada pilihan menjelaskan atau memberikan KIE kepada klien bahwa efek samping adalah hal yang wajar terjadi di 3 bulan pertama pemakaian atau di 3 kali pemakaian pertama, itu jawabannya. Ya, karena apa? Karena yang namanya kontrasepsi itu kan benda asing yang kita masukkan ke dalam tubuh. Ya. Namanya benda asing, pasti tubuh akan beradaptasi dulu, gitu ya. Nah, dalam proses adaptasinya itu akan muncullah efek samping, entah itu ibunya merasakan sakit kepala, rasa tidak nyaman di tubuhnya, dia merasakan pusing, dia merasakan berjerawat, dia merasakan ngeflek, dia merasakan perdarahan lebih banyak dari sebelumnya. Itu adalah hal yang wajar di 3 bulan pertama pemakaian atau di 3 kali pemakaian pertama. Karena tubuhnya masih beradaptasi dengan hormon. Tetapi kalau misalnya tidak ada opsi itu, ya, atau misalnya ibunya sudah menggunakan kontrasepsi setahun atau 2 tahun dan komplikasinya muncul, maka teman-teman bisa berikan terapi. Nah, terapinya ada di tabel ini. Oke, contohnya di soal ini, dia katanya menggunakan KB Indoplan. Indoplan itu kan berarti implan. Keluhannya dia mengalami spotting. Spotting itu adalah perdarahan bercak. Jadi dia kayak ngeflek gitu ya di luar dari siklus menstruasinya. Maka apa tata laksananya? Jika keluhannya adalah spotting dan dia menggunakan implan, maka tata laksananya adalah pil kombinasi 1 siklus atau ibuprofen 3 kali 800 mg selama 5 hari. A. Salah dosis ibuprofennya, B. Benar, C. Salah, D. Salah, E. Salah. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Terus temennya ada yang nanya, Kak, kalau misalnya ada akseptor IUD yang sudah memakai 2 tahun, tetapi di pertengahan mengalami menstruasi yang lebih banyak. Nah, kalau dia mengalami perdarahan yang lebih banyak dan dia menggunakan IUD, maka tata laksananya adalah pemberian ibuprofen 3 kali 800 mg selama 7 hari dan berikan tablet zat besi 1 kali 1 selama 3 bulan untuk mengatasi anemia.
Gitu ya. Jadi kalau nanti ada soal bagaimana kita menangani efek samping KB, patokannya adalah tabel yang saya berikan ini. Tergantung dari apa keluhan yang dirasakan oleh ibu. Ini udah ada belum ya di PowerPoint? Kalau di satu nggak sama Oke. Lanjut ya, kita ke soal berikutnya. Soal nomor 10. Dalam soal ini, ada seorang perempuan yang usianya 23 tahun, P1A0, datang ke PMB untuk menggunakan KB IUD. Hasil anamnesisnya persalinannya 6 bulan yang lalu. Belum mendapatkan haid, sudah melakukan hubungan seksual dan ada riwayat infeksi radang panggul. Hasil pemeriksaan KU baik, tensi normal, semuanya normal. Ternyata hasil pemeriksaan bimanual terdapat nyeri goyang pada adnexa kanan dan kiri. Apakah konseling yang paling tepat untuk kasus tersebut? Jadi di sini dalam soal si ibunya pengen pakai KB IUD, tapi ada keterangan ada riwayat infeksi pada panggul. Dan hasil pemeriksaan ada nyeri goyang adnexa kanan dan kiri. Adnexa itu apa? Adnexa itu adalah sisi kanan dan kiri dari uterus. Jadi kalau ini ada gambar uterus, sisi ini daerah tuba dan ovarium itu adalah adnexa. Ya, jadi ini adalah area adnexa. Ya, ini adnexa. Jadi kalau dibilang ada nyeri pada pemeriksaan adnexa, maka kemungkinan besar di sini ada infeksi pada panggul. Ya, ini adalah tanda dari salpingitis. Ya, ini adalah jenis infeksi pada panggul. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau dia ada infeksi pada panggul, bolehkah dia menggunakan IUD? Tadi kan di depan udah kita bahas ya. Boleh nggak dia pakai IUD kalau ada riwayat infeksi pada panggul? Betul, tidak boleh dia pakai IUD. Nah, terus apa dong konselingnya yang bisa kita berikan? Membilas vagina secara teratur. Tidak relevan ya, karena ibunya bilang dia pengen pakai KB IUD. Kalau konteksnya dia mau mengobati infeksinya, bisa jadi benar. Tapi tidak relevan karena ibunya mau pakai KB. Tidak melakukan senggama selama siklus haid, tidak ada hubungannya. Pemasangan IUD setelah dinyatakan bebas infeksi, betul. IUD bisa digunakan, tapi kalau ibunya sudah diobati dan sudah tidak lagi memiliki infeksi. Yang D, kemungkinan risiko infeksi saluran reproduksi kecil, salah. Sudah jelas-jelas ada tanda infeksi pada area adnexanya. Anatomi uterus tidak retrofleksi, bukan. Berarti jawaban yang tepat itu adalah yang C. Kita jelaskan kepada klien bahwa dia tidak bisa melakukan pemasangan IUD saat ini karena ada kontraindikasi, yaitu infeksi pada panggul. Lebih baik anjurkan ibu untuk mengobati infeksinya dan tawarkan penggunaan alat kontrasepsi yang lain. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 11. Soal nomor 11 di sini ada seorang perempuan yang usianya 39 tahun, P2A0, datang ke PMB dengan keluhan lupa minum pil KB selama 2 hari berturut-turut. Hasil anamnesisnya, haid terakhirnya 2 minggu yang lalu, tadi malam melakukan hubungan seksual, cemas bila terjadi kehamilan. Kemudian bidan memberikan 0,75 levonorgestrel sebagai kontrasepsi darurat. Bagaimanakah anjuran pemakaian kontrasepsi darurat yang paling tepat pada kasus tersebut? Kalau teman-teman lihat data dalam soal, si ibu ini lupa minum pilnya 2 hari berturut-turut. Kalau ada ibu lupa minum pil 2 hari atau lebih dari 2 hari, itu risiko kehamilannya tinggi. Karena risiko kehamilannya tinggi, dia sudah terlanjur berhubungan seksual pula, maka kita harus cegah kehamilannya dengan pemberian kontrasepsi darurat.
Ya. Nah, bagaimana cara pemberian kontrasepsi darurat yang mengandung 0,75 levonorgestrel? Jadi, kontrasepsi darurat itu ada banyak jenisnya. Mungkin teman-teman sudah lihat di video materi, sudah lihat juga di buku ya. Kontrasepsi darurat yang umum dijual di pasaran itu adalah Postinor. Pasti tahu semua kan Postinor ya. Postinor itu mengandung 0,75 levonorgestrel. Mengandung 0,75 levonorgestrel. Cara minumnya adalah 1 kali 2 tablet. Nah, ini bentukan dari Postinor buat teman-teman yang belum pernah lihat. Jadi Postinor itu dia isinya hanya 2 tablet dalam satu kemasan. 2 tablet ini diminum sekaligus. Jadi 1 kali minum 2 tablet sekaligus. Ya, karena dia memang sudah kemasannya itu spesifik untuk kontrasepsi darurat. Tetapi yang namanya kontrasepsi darurat teman-teman itu kan hanya digunakan dalam keadaan darurat gitu ya. Jadi bukan untuk kontrasepsi yang digunakan secara terus-menerus. Kenapa emangnya Kak? Kenapa dibilang dia kontrasepsi darurat? Karena kadar hormon yang ada di dalam Postinor ini sangat tinggi. Biasanya kalau menggunakan kontrasepsi darurat itu efek sampingnya sangat banyak. Ya, karena kadar hormon yang kita berikan itu tinggi ya untuk mencegah terjadinya kehamilan. Jadi dia tidak bisa kita berikan dalam jangka panjang atau terus-menerus. Efek sampingnya banyak. Kalau hari ini konten berarti biasanya pil-pil kayak biasanya. Kalau misalnya dia hari ini minum kondar, berarti nanti kalau dia pakai pil, pilnya diminum lagi seperti biasanya ya Kak. Biasanya teman-teman, kalau kita sudah memberikan kontrasepsi darurat, kontrasepsi pilnya itu kita hentikan dulu sampai dia mendapatkan haid. Ya, kenapa kontrasepsi pilnya harus kita hentikan dulu? Karena nanti hormonnya justru imbalance, tidak seimbang. Postinor itu isinya hormon dosis tinggi, terus teman-teman tambahin lagi hormon dari pil. Efeknya ke ibu buruk gitu ya. Jadi jangan lanjutkan pilnya, minum Postinornya, nanti pilnya kita lanjutkan saat ibunya sudah mendapatkan haid kembali. Yes, Postinor itu hanya diminum 1 kali sekaligus 2 tablet. Dan kita khawatirkan meskipun dia sudah minum Postinor, kan mungkin aja kehamilan itu tetap terjadi ya teman-teman ya, karena kontrasepsi darurat itu juga efektivitasnya tergantung dari jarak koitus dengan minum pilnya gitu. Kalau teman-teman kasih dia pil KB hormonnya meskipun dia sudah minum pil kontrasepsi darurat, khawatirnya terjadi kehamilan, itu justru akan mengganggu janin gitu ya. Jadi sebaiknya pilnya ditunda sampai dengan dia mendapatkan menstruasi. Nomor 11 berarti apa nih teman-teman? Yang pasti yang ada 1 kali 2 tablet ya jawabannya ya. Maka jawabannya adalah yang D. Nah, teman-teman, untuk batas waktu gitu ya pemberian kontrasepsi darurat itu ada 2 versi. Kalau teman-teman baca pedoman versi tahun 2021 ke bawah, 2019, 2018, itu rata-rata pedoman menggunakan batasan 3 hari. Jadi untuk pil kontrasepsi darurat itu hanya bisa diberikan dalam waktu 3 hari setelah dia koitus. Tetapi kalau teman-teman baca di Permenkes yang tahun 2021 dan seterusnya, gitu ya, di atas tahun 2021, ada perubahan. Jadi sekarang itu kalau pil kontrasepsi darurat bisa diberikan sampai dengan 5 hari pasca dia koitus. Gitu. Jadi kalau yang lama itu 3 hari, yang baru sekarang 5 hari pasca koitus.